Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa hadratal muhtaramin wal mahbubin, para alim, para bapak kiai, para asatid ingkang boten waget kaula sebataken setunggal bapa setunggal asmanipun. Mohon maaf, ada yang tidak bisa paham bahasa Jawa? Banyak ya? Banyak. Karena ini kayaknya akan menjadi pondok internasional yang sama-sama kita muliakan, para kiai, para asatid, wabil khusus para dewan penasehat Yayasan Subulus Salam, juga yang terhormat Ketua Yayasan beserta pengurusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu yang hadir, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semuanya pantas mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus al-akhas para santri-santri Pondok Tahfidz Zain bin Sabit, semoga menjadi qurratul uyun bagi orang tuanya, selalu tidak bosan untuk menjadi anak yang soleh, hingga menyebabkan kedua orang tuanya husnul khotimah. Bersamaan dengan nikmat Allah di sore hari ini, saya berpindah tempat tadi bersama dengan para asatid di sana. Ada kopi, ada air putih hangat, ada bakwan. Berpindah di sini meskipun belum ada apa-apa di meja, tapi di hadapan saya sudah ada menu-menu surgawinya yang manfaatnya tak lekang oleh zaman dan tak lapuk oleh waktu. Kalau Mbak Wan di sana ada lomboknya, nggak tahu tadi itu lombok setan apa mau ya. Sing mesti pedes. Aku durung mangan wis kiyer-kiyer. Kalau dimakan, maaf, kebanyakan mencret. Tapi kalau bersama dengan anak-anak soleh, anak-anak yang penghafal Al-Quran, maka manfaatnya dunia dan akhirat. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang tak terkira bagi saya pribadi. Karena saya bertemu dengan seseorang yang sekarang telah berubah menjadi luar biasa, yaitu Ustadz Syafiq. Dulu masih kecil seperti ini,
kayaknya juga ganteng kalian. Tapi sekarang, Masya Allah, Allahu Akbar. Ada inspirasi yang ada di hati ini. Artinya sesungguhnya yang ngaji itu adalah saya, para asatid. Matur suwun sanget. Yang ngaji itu adalah saya. Ngaji kahanan, ngaji rasa, ngaji alam, ngaji ayat-ayat kauniyah Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pengingat yang selalu saya ingat karena saya punya ingatan. Jangan sampai punya ingatan tapi kadang-kadang hilang ingatan. Maka perlu diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Maka ingatkanlah karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin dan mukminah. Pengingat tersebut dari guru ngaji saya. Dulu di musola di Langgar, Bapak Ibu, hanya teplok. Anak-anak ini, Ananda nggak paham teplok ya. Teplok itu bahasa Perancis, ndeteplok. Teplok kuwi, ya pokoknya teplok. Kalau minyaknya habis, ya wis. Dan kadang-kadang namanya santri nakal, termasuk saya, sengaja dimatikan. Ben selesai ngajinya. Ustadz Syafiq di sini juga ada seperti itu. Lampunya dipateni ngono. Kalau begitu ada berarti niru Ustadz Syafiq. Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Semoga Allah menjadikan hujan ini hujan yang penuh dengan manfaat. Pengingat tersebut berbunyi demikian. Tapi ini pakai bahasa Jawa nggih. Tolong yang sampingnya nggak paham diterjemah no. Karena ini bahasa internasional. Sopo wonge kang mudawamah, istiqomah, nelesi lambene, tenggorokane, ngebak-ngebaki atine, maca sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad, besok nek akhirat mesti bakal entuk syafaat. Sapa wong kang entuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad dina kiamat iku tandane wong kang bakal entuk ridho sangka Allah sing Maha Rahmat. Kita sholawatan dulu nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatin
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل سيدنا محمد بالقلوب ودوائها اللهم صل على سيدنا Muhammad. Bersamamu ke surga. Niku tema yang kemarin ditulis oleh panitia. Padahal itu yang minta juga panitia, tapi setelah itu saya lupa. Semua orang ingin ke surga. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati fi jannatil firdausin nuzula. La yabghuna anha hiwala. Yang melakukan amal baik, amal kebaikan, dan orang-orang yang beriman, maka surga Firdaus itu adalah tempatnya. Ketika sudah ada di sana, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin mau berpindah sedetik pun darinya. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, surga itu murah, tapi nyatanya akeh sing wegah. Buktinya kursinya banyak, tapi kok akeh sing kosong. Hujan, alhamdulillah dapat alasan. Tapi tadi Pak, saya melewati alun-alun. Dua alun-alun. Alun-alun Magelang dan alun-alun Temanggung. Padahal ya udan. Tapi kok malah ada udan-udanan. Artinya swarga tiketnya murah, tapi akeh sing wegah. Neraka iku larang, tapi nyatane sing gelem ya pirang-pirang. Dan tempat ini menjadi sumber-sumber ketenangan yang akan menuju kepada tempat yang kita harapkan itu. Saya datang ke sini tadi, masuknya biasa, sering saya lewat Pak Ustadz, Pak Kiai, wong saya juga sering ngaji di Paraan. Lewat sini masuk, lihat, Masya Allah, ada rumah-rumah tahfidz yang kayak di Eropa kayak gitu. Cuma baru 3 ya. Kapan dibangun? Oh 5, baru 5. Insya Allah akan 50 setnya. Rencana seperti itu. Tahun 2060 insya Allah. Tapi saya yakin dalam hitungan tahun, setelah anak-anak kita ini menjadi besar, menjadi generasi Qur'ani, dia yang akan meneruskan estafet dakwah para asatid-asatid yang ada. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Tadi saya datang, nggak ada yang kenal kalau saya yang akan ngisi di sini. Tapi anak-anak tadi saya sampaikan kepada Ustadz Heri, Ustadz Syafiq, Masya Allah, adem, nyaman. Jujur, saya tadi belum sempat
makan siang. Mau tak makan tadi itu, tapi isin. Tapi hati ini itu sudah bahagia, sudah seneng. Karena apa? Ketemu dengan anak-anak, tak kenal saya, itu siapa? Mungkin orang asing nih, jangan-jangan mau ngambil sepatu baru. Siapa ini orang? Tapi tanpa ada prasangka buruk, ini ada tamu siapapun, datang disalami, dicium tangan lagi. Masya Allah. Nah, keberadaanmu, akhlakmu, adabmu, sekali lagi, itu lebih manjur untuk mengobati hati yang sakit, lebih manjur daripada obat beras kencur. Nggih napa mboten Bu? Upami Bu, upami niki. Bojo sampean masuk angin. Ape mati mbah piye ngono. Upama. Nggih, masuk angin wong kok kantor nyelehno alat kantore, pacul, arit. Masuk angin. Boyoke umat. Kemulan sarung. Aduh, bune, anak ini endi ya bune ya. Taksih teng TPQ Pak, masih di TPQ. Kapan bali mbok yo kon tuku obat. Dateng anak yang soleh seperti anak-anak ini, yakin hakul yakin, datangnya itu sudah membawa aura ketenangan. Pasti uluk salam. Assalamualaikum. Itu aduh. Enggak begitu ya? Enggak. Assalamualaikum. Tenang. Dari dalam ibunya pas buat ngerajang mbah opo, masak ke opo ngoten. Mlebu Nduk, mlebu Mas. Gak dikunci inje. Salim tek tek. Masya Allah. Ketika salim dengan ayahnya atau bapaknya seperti itu. Loh Pak, kenapa? Kok badannya agak anget? Biasanya nek wong tua dikatakan pura-pura lorong, cari perhatian. Karena dari tadi batuk itu bojone gak ngaruh blas. Dimbarke wae. Malah ngene kok ngene. Oh tak watuk. Bongko piye to Pak keke wis wae Pak. Tapi anake batuk ya Pak. Nduk. Kesel aku iki ya Le. Mbok dipijeti Le. Dipijeti. Masya Allah nggih Pak. Mugi-mugi lekas sembuh. Dipijeti. Pak, saya tak murojaah hafalan saya nggih. Online. Yo Mas. Sambil meteki murojaah Quran apalani. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Bu, upami jenengan ibu dengar ngajinya anak seperti ini, kira-kira ibu mendengarkan itu nangis brebes mili napa mboten? Brebes mili, bunga, jenengan nangis perkara apa? Pedes ngrajang brambang. Tidak. Ya Allah, aku gak hafal surat Ar-Rahman. Aku hafal mek surat Qul ya ayyuhal kafirun ngono ya gak pol-pol. Qul ya ayyuhal kafirun la a'bud ta'bud ba'bud ta'bud ba'bud ba'bud ta'bud. Anak sing cilik kul huwa Bu. Tapi anaknya seperti itu. Saya tanya pada bapak-bapak sakit meriang, boyoen dipejiti anak, ndungu ngajine anak seperti itu. Sing ilang larane opo nyawani jenengan.
Halo. Hakul yakin obat syifaun wa rahmah. Quran itu adalah obat dan kasih sayang dari Allah. Maka akhlak seorang anak, sopan santun seorang anak, Quran yang ada di dalam anak kita itu lebih jos daripada ekstra jos, lebih manjur daripada beras kencur, lebih hebat daripada baygon. Ayo, coba jenengan banding ke, meskipun ojo banding ke, ojo saing. Lho kok yo dihafal juga yo santri kene iki yo. Modern tenan kok. Baik, nanti kita bahas soal ojo banding ke. Anak, maaf, nggak pernah ngaji, nggak pernah kena sentuhan musrif muhafid. Seperti ini kemana? Ditukokke montor bapakne, ibune, nggo sekolah, ngono yo kreditan, durung kebayar kabeh, mulai kenal pote diganti. Padahal Vario sing lagi anyar 150 cc lho. Kenal pote diganti, Pak. Rang tang 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 setan tang 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 setan 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 tang 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 tang. Lewat orang kampung diblayer-blayer tang 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 setan setan kira-kira ngono lho. Sing ndungu sak desa niku langsung ndonga Allahumma gfir lahu apa? Ora langsung Allahumma damirhu rak yo ngono. Ya Allah mungkin jenengan ajurke ngono langsung. Jadi bapakne teko, tang 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 tang. Sapa Bu sing teko? Lho anakem to, Pak. Ya Allah, anakku setan kaya ngono. Pak, Bu, kula tanglet, kira-kira jenengan masuk angin, terus anake teko kaya ngono. Kira-kira penyakit jantungnya jenengan kambuh napa mboten? Kambuh. Ya Allah, teko. Kira-kira uluk salam mboten? Mboten. Ngono ya kadang-kadang buka lawang ki ambek sikil. Gusti. Roh pakane kemulan. Ngapa Pak? Kemulan. Lara apa? Heeh le. Ayo syukur kowe. Sambel sak cuwek mbok pangan dhewe, aku ndek iki gak mbok kekni. Syukur. Wong gragas ya kaya ngeniku. Piye Pak? Tak sambelno neh. Ben sekalian mencuet. Ya Allah Gusti. Bu, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin anandanya di sini, bersyukurlah. Ini adalah mutiara-mutiara yang terpendam, yang nilainya lebih berharga daripada Pajero. Untuk apa punya Pajero kalau setiap hari hanyalah panas njobon jero? Tapi anak-anak ini yang kelihatannya culun-culun sekarang, tapi nanti lebih ganteng daripada Mas Safik. Ya Allah, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Ketampanan Mas, para santri bukan disebabkan karena baju yang dipakai, bukan kendaraan yang dimiliki. Balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Akan tetapi ketampanan yang sesungguhnya adalah ketika ia tidak memiliki akhlak dan ilmu. Maaf redaksinya tadi salah. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu.
Anak yatim piatu hakikatnya adalah bukan ditinggalkan orang tuanya. Bukan. Tetapi hakikatnya anak yatim yang perlu dikasihani adalah mereka yang memiliki ayah dan bunda, tapi mereka tidak memiliki akhlak dan ilmu dan Quran di dalam dadanya. Mereka yang perlu dikasihani. Laisal yatimul ladzi qad mata walituhu balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Nah, maaf, yang yatim piatu, yang yatim atau yang piatu, jangan gundah. Kau akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kalian cintai. Karena hakikatnya perpisahan bukanlah dipisahkan karena raga yang terpisah. Bukan dipisahkan karena tempat yang jauh. Mungkin di antara kalian ada orang tuanya yang ada non jauh di sana, mungkin bekerja atau tugas, tak bisa seperti orang tua yang lainnya, menjenguk dan lain sebagainya. Bukan itu perpisahan, nak. Sebentar lagi pasti akan bertemu. Paling banter, paling 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Kau akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang kau cintai. Tapi ada perpisahan yang hakiki, nak. Yaitu perpisahan tatkala hanya ada dua pilihan. Antara surga dan neraka. Hanya itu. Kalau tidak di surga, pasti di neraka. Dan perpisahan yang sesungguhnya adalah ketika dipisahkan dengan orang yang dicintai. Karena keadilan Allah, yang satu ke surga, mendapatkan rahmatnya Allah. Di dunia selalu beriman, di dunia selalu beribadah, selalu membaca Al-Quran, murjaah Al-Quran. Itu pasti di surga. Tapi bagi mereka yang tidak, tiada tempat lainnya kecuali di neraka. Dan itu adalah perpisahan yang sesungguhnya. Karena di sana nanti adalah abadan abadi. Bapak Ibu, lamun wong tua salah didik, alamat bakal keton burine. Wong tua loro ngadep ngarsa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma sholli ala sayyidi. Adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Padang bulan padange kaya rino rembulan. Melengake ojo turu sore, rene tak kandani kanggo sebo mengko sore. Rene tak kandani kanggo sebo mengko sore. Allahumma sholli ala sayyidin Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Bapak Ibu, anak-anakku, ada harta yang paling mulia di dunia ini. Liyattahid ahadukum qalban syakiran wa lisanan zakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Perhatikan anak-anakku semuanya. Ada harta yang paling mulia, lebih mulia daripada intan permata, apalagi ditambah sari. Untuk apa? Sering pakai dasi, kemana-mana, ada yang menjaga, sering masuk TV, mobilnya Mercy. Tapi akhirnya diburu-buru, polisi makan polisi. Dan punya pembantu namanya Mbak Susi. Ya, anak-anakku nggak mengikuti ya, bagus karena kau Qurani. Begini nak, qalban syakiron itu adalah harta yang baik, termulia. Hati yang bersyukur. Satu nak, mengingatkan diri saya pribadi. Ya Allah, alhamdulillah, pada saat yang sama, jam yang sama, Allah menempatkan saya di sini bersama dengan ahli-ahli surga, yaitu engkau semuanya. Saya dipertemukan dengan saudara-saudara baru, dipertemukan dengan Ustadz Syafiq dan asatid-asatid yang lainnya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, banyak yang masih di tengah jalan bekerja untuk mencari sesuap nasi, pengen bertemu dengan keluarganya, pengen bermain dengan anaknya, tapi di tengah jalan kehujanan, padahal sakit. Kita dan anak-anakku, banyak anak yang seusia kalian saat ini ada di mana? Di alun-alun. Ngapain? Cek. Joko tingkir ngombe dawet ser. Cok dipikir marahi mumet. Kadang gak dikasih, tapi kau beda dengan dua tangan berdoa kepada Allah setelah membaca Al-Quran. Sangat beda antara langit dan bumi nak. Tapi di sini di penjara Ustaz, nggak apa-apa, penjara suci. Namanya anak pondok, apa yang enak? Nggak ada yang enak. Kalau nggak percaya, Ustadz Syafiq itu buktinya. Dulu di pondok pesantren Ihsanul Fikri, penjara ya Ustadz ya. Tapi lihat, mutiara itu tidak ada di kota-kota, di metropolitan tidak ada nak. Biji-biji mutiara itu pasti ada di pedalaman, tertimbun oleh bebatuan. Tapi lihat setelah proses yang panjang nak, diambil, diayak, dipanasi, dipukul-pukul, dibakar, cukup belum. Dan itu adalah tempaan untuk menjadi permata-permata yang mahal harganya. Makanya bersyukur itu perlu. Sekali lagi, ojo banding-banding ke, ojo saing-saing ke, yo mesti kalah. Dirimu di sini, iku ojo banding-bandingke dengan mereka yang di sana. Enak yo, nggo motor, wah, apalagi ada gebetannya. Jalan Temanggung kan jalan kemesraan. Shit, Akhirnya apa? Kepleset, tiba, mati. Kamu
kamu di sini nak, bersama para asatid, bersama dengan Quran. Walaupun ngantuk, tapi ngantukmu itu berpahala. Karena ngantukmu di masjid, ngantukmu perkara lelah membaca Quran. Sampai Quran iki loh, terbentuk pulau Kalimantan, Sumatera. Lelahmu karena lillah nak, itu yang akan memunculkan barokah. Yang masih punya keluarga, karena keberkahanmu di sini menyebabkan rezeki orang tuamu, keluargamu di sana itu berkah. Tidak banyak memang wong petani di desa, tapi berkah nak. Berkah itu kalau berada di dalam harta, ia akan menjadikan anak-anaknya sehat walafiat, anak-anaknya soleh soleha, berakhlakul karimah. Untuk apa? Anaknya sekolah tinggi, bermobil, jamnya jam luar negeri, tapi kalau pulang, sor. Tiba-tiba ditelepon polisi bapaknya. Apakah ini benar anak bapak? Betul. Kenapa? Gondol wedoan. Ya Allah. Keberkahan ada pada harta membuat anak-anaknya menjadi soleh dan soleha. Karena apa nak? Kamu berada di sini. Jadi ojo banding-banding ke. Ojo saing ke. Mesti kalah. Kalau kalah, jauh usah. Bandingkan dirimu dengan apa? Dengan kebaikan orang lain. Kalau dalam masalah materi, dalam masalah kedudukan duniawi, Allah melarang kita untuk tidak membanding-bandingkan. Kita harus bersyukur masih sehat walafiat. Masya Allah, hujannya deras sekali. Kira-kira kalau sampai jam 12 malam bagaimana nih? Okay. Sudah maghrib? Belum? Taib. Bapak Ibu, tapi lihat, ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya Allah Maha Suci. Di hati ini hanya Allah yang Maha Suci. Bagaimana caranya? Ini tempat sumber-sumber kekuatan ruhani. Ini tempat menjadi sumber-sumber ketenangan hati yang akan menghantarkan kalian semuanya memiliki hati yang suci karena selalu diisi oleh Allah yang Maha Suci. Anak-anakku semuanya, mahal harganya. Lingkungan seperti ini sangat mahal. Maka mungkin Bapak Ibu yang memiliki kelebihan harta, atau mungkin Bapak Ibu yang anaknya di sini mungkin per bulan mengeluarkan sekian-sekian, tidak ada yang rugi sama sekali, tidak akan pernah. Justru itu akan melimpahkan rezeki panjenengan karena dihabiskan, dimakan oleh anak-anak yang menjadi generasi-generasi Qur'ani di masa mendatang. Kalau ingin berkah hartanya, kalau ingin berlimpah rezekinya, di sini tempatnya. Yakin, hakul yakin. Bapak Ibu, sesuatu yang masuk itu pasti wajib keluar. Konsep sesuatu yang masuk itu pasti ada yang keluar. Makan ya harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan gimana? Ya akan dipaksa dikeluarkan. Siapa yang maksa? Yo Pak Dokter. Minum juga harus dikeluarkan lewat seni. Kalau tidak, adol sapi karena dioperasi. Begitupun juga bapak-bapak, ibu-ibu, harta kita yang kita dapatkan, yang masuk ke rekening kita, yang masuk ke dompet kita, itu juga harus dikeluarkan. Di mana kita itu? Di sini. Ini anak-anak kita yang akan melanjutkan estafet dakwah Islam di seluruh penjuru Indonesia. Makanya nak, kembali kuatkan hatimu untuk selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah bahwa kalian mendapatkan kesempatan yang tidak semua anak bisa merasakan kesempatan seperti ini. Yang kedua,
lisanan zakiron. Harta yang sangat melimpah, yang sangat berharga di dunia ini adalah lisan yang digunakan untuk berzikir. Fazkuruni azkurkum washkururi wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka Allah akan selalu mengingatmu. Anak-anakku, setiap saat kau bangun tidur, mau tidur, semuanya berzikir kepada Allah. Bukankah kalian apapun selalu diawali dengan doa? Doa tidur bagaimana, nak? Allahumma barik lana fima rozaktana. Karena masih ada seliliten iwane nggone untu. Dongane Allahumma barik lana. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kau melakukan sunnah-sunnah untuk tidur, sebelum tidur berwudu dulu. Masya Allah, air berlimpah, nak. Kau membaca surat Al-Mulk, sudah hafal. Maka ketika kau dalam keadaan seperti itu, memenuhi sunnah Rasulullah, tidurmu meskipun kau tidak sadar, itu merupakan zikirmu kepada Allah Jalla Jalaluh. Alam semuanya berzikir, nak. Air yang mengalir itu berzikir. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Segala apapun yang di alam bumi ini, itu semuanya berzikir kepada Allah. Artinya kalau kita manusia tidak berzikir kepada Allah, Allah tak butuh zikir kita. Alam semesta ini yang tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa, ikhlas berzikir kepada Allah. Kalau kita kadang-kadang berzikir, itu ada maunya. Ibu-ibu kadang-kadang berzikir terus, kadang-kadang karena apa? Karena anak lagi loro, sakit panas. Sekarang kan musim batuk, gak iso turu-turu, anaknya nangis. Akhirnya berzikir, Allah, 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 Allah. Ketika mau berzikir, tatkala sedang musibah. Tapi kalau sedang mendapatkan kenikmatan, mangan sate, enak ya, bismillah lali. Baru iling, entek 20 sunduk, glegeen, alhamdulillah, bismillah lali. Nah, makanya lisan yang berzikir akan mampu untuk menangkap kekuasaan-kekuasaan Allah, ilmu-ilmu Allah. Nih, hujan, kau akan ingat di dalam surat Al-Kahfi, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Allah menghentakkan dengan pertanyaan kepada kita, apakah engkau pernah merenungi air yang diturunkan Allah dari langit? Apakah engkau yang menurunkan? Apakah Allah itu yang menurunkan? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Maka kita akan mengatakan, bala, engkau ya Allah, yang menurunkan adalah engkau. Itu akan ditangkap oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang selalu berzikir seperti kalian, nak. Maka zikir itu yang akan menjaga dirimu tatkala penjagaan orang tuamu atau keluargamu tidak mampu karena batasan waktu dan tenaga. Maka ketika kau berzikir kepada Allah dengan tasbih, dengan istighfar atau dengan murjaah Qur'anmu, yakin, hakul yakin, Allah yang akan menjagamu dan Allah akan membuka pintu hatimu untuk menerima ilmu-ilmu kauniyah Allah. Kau bisa menangkap makna di balik sebuah hujan. Mengapa hujan itu netes-netes? Kok enggak langsung bleng gitu aja? Itu memberikan makna. Kau ingat sebuah kisah Ibnu Hajar. Kenapa disebut dengan Ibnu Hajar? Seorang ulama, ahli hadis, ahli fikih. Anaknya batu. Karena pada saat itu, maaf, ketika belajar otaknya bebal. Tapi tatkala ia mau pulang, boyong dari pondoknya, ia berteduh karena hujan. Ia lihat ada tetesan-tetesan yang menyentuh pada batu. Tapi ternyata setetes, setetes, setetes mampu untuk membelah batu yang besar tersebut. Bagaimana dengan akal manusia? Allah memberikan hidayah dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Karena berkat orang tersebut, Anda anak-anakku selalu berzikir kepada Allah. Milikilah sebuah keistiqomahan. Keistiqomahan walaupun itu sedikit. Rasulullah SAW bersabda, la saghirata ma'al israr.
La saghirata ma'al israr. Tidak ada sesuatu yang kecil apabila dibarengi dilakukan dengan secara terus menerus, maka sesuatu itu akan menjadi besar. Sama-sama yang turun dari langit adalah air. Di sini tidak menyebabkan banjir, tetapi di Cilacap banjir, di Pati banjir, di Tangerang banjir. Mengapa? Karena di sini ada orang-orang yang istiqomah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati. Andaikan manusia-manusia itu istiqomah di jalannya, kau selalu membaca Quran, kau selalu beribadah, duha tidak ketinggalan, tahajud terus menerus, la asqainahum ma'an ghadaqa, kata Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan air yang tidak menyebabkan kemadharatan ataupun kehancuran. Berkat apa? Berkat ada anak-anak yang istiqomah. La saghirata ma'al israr. Hakikat gunung itu adalah kumpulan dari batu-batu yang kecil tapi menyatu, nak. Ibarat kau adalah sedikit ayat sedikit, 1, 2, 3 dikumpulkan menjadi satu pekan jadi 7 dikalikan 30 hari. Banyak, karena berasal dari terus menerus, meskipun itu kecil. Maka jangan sepelekan kecil. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau sepelekan sesuatu yang kecil, baik itu baik maupun yang jahat. Karena kita tidak tahu amal ibadah mana yang menyebabkan kita masuk surganya. Nah, lautan yang begitu luas, tsunami yang menghentakkan rakyat Aceh, hakikatnya adalah kumpulan dari tetesan air-air yang menyatu. Tetesan itu menyatu, bersatu, memiliki kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh apapun dan siapapun kecuali kehendak Allah. Akhirnya malapetaka pun datang. Dulu 2004 atau berapa yang ada di Aceh tsunami seperti itu. Itu mengingatkan kepada kita, la saghirata ma'al israr. Jangan kau sia-siakan sesuatu yang kecil. Yang terpenting adalah dilakukan terus menerus. Begitupun juga dosa yang kecil. Tidak ada dosa yang kecil, bila dilakukan dengan terus menerus, ia akan menjadi besar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, harta yang mulia, yang paling mulia tadi hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Yang ketiga adalah antum semuanya, anak-anakku, belum saatnya. Karena Ustadz Syafiq juga belum, maka nggak boleh mendahului, yaitu zaujatan mu'minatan, pasangan hidup yang solehah atau yang soleh, tu'inu ala amril akhirah. Indikator bahwa ia adalah mukminah solehah atau mukmin soleh yang selalu mendorong, mengingatkan dalam masalah akhirat. Itu adalah indikator seorang pasangan hidup yang bagaikan permata-permata yang terpendam di dunia ini. Sebagai penutup, karena mungkin sudah maghrib, anak-anakku semuanya, hidup bukan sembarang hidup, bukan untuk hidup, tapi hidup kita untuk yang maha hidup. Jangan sepelekan sesuatu yang kecil, karena kita tidak tahu tatkala nyawa kita terlepas dari raga, apa yang sedang kita lakukan. Dan itu tergantung dari kebiasaan. Orang yang ahli zikir, ahli Quran, pasti suatu saat nanti akan mengakhiri hidupnya dengan sesuatu kebiasaan yang terus menerus ada di dalam dirinya. Begitupun juga dengan sebaliknya. Semoga hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya Allah menjadi tujuan kita. Ikutkan Allah dalam aktivitas kita. Hadirkan Allah dalam segala kerja-kerja kita. Maka Allah akan ikut serta dalam memberikan solusi yang terbaik bagi kita dunia dan akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf betul, karena saya hanya terbiasa bersama dengan mbah-mbah di kampung-kampung, pengajian, lesehan. Ini ada video, terus ada TV kayak begini. Jujur saya grogi. Ya, saya mohon maaf bila tidak berkenan dan ada yang salahnya. Mari bersamaan dengan hujan dan waktu yang sudah maghrib ini, kita memohon kepada Allah. Saya yakin anak-anakku doa-doanya dikabulkan karena kau masih kecil nak. Belum banyak dosa, lebih banyak pahalamu. Maka tolong nak, aminkan doa ini. Kami mohon, aminkan doa ini. Saya yakin Allah mendengar dan mengabulkan doa-doamu. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Innal hamdalillah hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman, yang maha kasih, yang kasih-Mu tidak pilih kasih. Ya Azim, Ya Malik, Ya Jabbar, yang keagungan dan kekuasaan-Mu tidak terbendung oleh apapun dan siapapun. Ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa imanik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati kami ini dalam keimanan kepadamu ya Rahman. Wahai Zat yang menguasai alam jagat raya ini, Rabbi kami mohon ya Allah, berikanlah keberkahan di pondok pesantren ini. Jadikanlah tempat pondok pesantren ini menjadi sumber-sumber ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Menjadi tempat yang memberikan kesejukan hati siapapun yang datang, yang hadir di sini. Jadikanlah seluruh anak santri santriwatinya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, yang hafid dan hafidah, yang bisa menjadi penang hati kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Ya Allah, kami mohon ya Allah, Bapak Ibu yang hadir maupun yang belum hadir karena sebuah uzur syar'i, mungkin karena hujan atau karena sakit, ya Allah kami mohon, yang sakit semoga Engkau sembuhkan sakitnya ya Allah. Berikanlah kesehatan lahir dan batin. Yang mungkin saat ini karena punya tanggungan hutang, ya Allah mudahkanlah untuk membayar dan melunasi tanggungan-tanggungannya dengan halal, dengan thayyib ya Rabbi. Kami mohon ya Allah, jadikanlah Bapak Ibu yang hadir di sini menjadi keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami yang hadir di sini, orang tua yang bisa menjadi suri tauladan kepada anak-anak kami, tidak menjadi orang tua yang hanya suka memerintahkan, suka hanya untuk marah tanpa memberikan contoh. Rabbi kami minta ampun, kami minta maghfirah-Mu ya Allah. Bila memang selama ini kami menjadi orang tua yang belum bisa disuri tauladani oleh anak-anak kami menjadi orang tua yang jarkoni, iso ngajar tapi gak iso nglakoni. Kami mohon ya Allah, bukakanlah pintu-pintu hati kami agar selalu menerima apa yang Engkau tetapkan kepada kami. Jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang ridha dengan apapun yang telah Engkau takdirkan kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjadi orang-orang yang selalu ahli syukur atas kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk terus menjadi orang-orang yang sabar, untuk melakukan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Lebih-lebih ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang yang sabar tatkala Engkau menimpakan musibah karena Engkau memberikan ujian kepada kami. Rabbi, kami mohon ya Allah, saat ini kedua orang tua kami yang masih bersama kami, yang masih hidup bersama kami, izinkan ya Allah kami bisa membahagiakan mereka. Meskipun hanya tersenyum, karena faktor usia ya Allah. Rabbi kami mohon, selagi orang tua kami bersama kami, izinkan kami membuat mereka bahagia. Izinkan kami untuk membalas budi kebaikannya. Meskipun kami sadar ya Allah, berapapun yang kami berikan kepadanya dan apapun yang kami berikan
kepadanya tidak akan pernah bisa membalas budi baik yang telah mereka korbankan dan berikan kepada kami. Kami bisa seperti ini berkat perjuangan dan pengorbanan orang tua kami. Kami mohon ya Allah, di saat mereka sedang sakit, lebih-lebih tatkala sedang sakaratul maut menjelang kematiannya, sakit di akhir hayatnya, dimanapun kami berada, sejauh apapun, sesibuk apapun kami berada di sampingnya. Ya Allah, Kau mudahkan kaki ini untuk mendampingi kedua orang tua kami untuk bisa husnul khotimah. Kami genggam tangannya, kami elus rambutnya yang sudah memutih, kami talqin, kami tuntun dengan penuh kesabaran untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang bisa menyebabkan kedua orang tua kami husnul khatimah. Jadikanlah kami anak yang bisa menyebabkan kedua orang tua kami pantas mendapatkan ridhamu, pantas mendapatkan syurgamu. Ya Allah, Rabbi, kami memang tidak pantas meminta semua ini karena saking banyaknya dosa. Kami sadar ya Allah. Tapi kemana lagi kami harus meminta kecuali kepadamu. Hanya Engkaulah yang mengampuni segala dosa. Hanya Engkaulah yang mengampulkan segala dosa. Segala doa dari orang yang mengharapkan ridhamu. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.